Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian penting dari melamar suatu pekerjaan adalah syarat-syarat dan kriteria dari pihak penerima. Entah itu lamaran pekerjaan atau lamaran pernikahan. Si pelamar harus memenuhi syarat tersebut. Jika seseorang hendak melamar pekerjaan, maka ia harus siap sedia bekerja di bawah tekanan. Bahkan ada banyak standar operasional yang harus dipenuhi. Seorang pria yang hendak melamar wanita yang ia cintai juga harus menghadap kedua orang tuanya. Tujuannya agar pekerjaan atau pernikahan yang akan dilaksanakan sungguh berasal dari keseriusan hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini sungguh menarik. Pada bagian pertama, Yesus diperingatkan oleh orang Farisi bahwa Herodes akan membunuhnya. Ia harus pergi dan menghindar dari Herodes dan Yerusalem. Niat orang Farisi memang tidak baik. Mereka tahu bahwa kehadiran Yesus membawa perubahan. Popularitas mereka akan turun bila Yesus tampil di depan umum. Ancaman ini juga mengisyaratkan niat tidak baik dari orang Farisi. Yesus itu seharusnya dapat mereka bunuh pada waktunya. Namun Yesus tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia menambahkan pula bahwa kematian di Yerusalem adalah syarat yang hendak dipenuhinya. Pada bagian kedua, Yesus menyayangkan sikap orang Yerusalem yang menolak para nabi. Yesus itu bertindak sebagai nabi,
maka Yerusalem pun pasti akan menolak Yesus. Sikap penolakan itu yang kerap muncul dalam kehidupan beriman kita saat ini. Kita terbiasa pada sebuah kesesatan berpikir. Kemudian bila datang sesuatu yang benar, maka yang benar itu kita anggap salah. Mengapa? Hal ini dikarenakan tertanamnya rasa enggan untuk menerima kebenaran. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus ingin mengajak supaya kita tahu bahwa ada syarat atau langkah-langkah dalam hidup yang harus kita penuhi. Sejak awal mula kita sudah memulainya. Kita menerima baptis sebagai awal mula perjalanan hidup sebagai anggota dalam kerajaan Allah. Lalu dibaptis itu perlu tindakan lanjutan. Tindakan berupa sakramental atau cara hidup kita sehari-hari. Tak perlu berbuat kasih setiap saat. Sungguh, tindakan kasih inilah yang paling sulit direalisasikan. Hanya lewat pendirian yang kokoh kita mampu berbuat kasih setiap hari. Dengan kasih itu kita mencapai Yerusalem surgawi, yakni kerajaan Allah itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bersikap terbuka pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hendaknya kita menghindari sikap orang-orang di Yerusalem. Mereka telah membunuh para nabi. Ada kemungkinan juga kita menolak Yesus yang hadir ke dalam kehidupan kita. Bahkan kita menolak ajakan untuk menjadi nabi cinta kasih di tengah dunia ini. Sekali lagi, kita dibaptis untuk menjadi pewarta nabi. Maka penolakan kita membuat baptis kita menjadi kabur dan hambar. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah aku telah memenuhi syarat sebagai pengikut Kristus? Apakah menerima Yesus dalam hatiku? Apakah aku bersedia bertanggung jawab atas panggilan hidupku? Dan maukah aku menjadi nabi yang siap berkorban demi kerajaan Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sadari sekali lagi makna baptisan kita, panggilan hidup kita, dan tanggung jawab kita. Percayalah bahwa Tuhan akan meneguhkan langkah kita untuk menjadi nabi di dalam karya kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, kami bersyukur atas hidup yang Engkau limpahkan. Engkau memanggil kami sebagai nabi lewat sakramen baptis. Bantulah kami untuk menjawab panggilan kenabian itu dengan tulus ikhlas. Serta mampukanlah kami memenuhi kehidupan kami dengan kasih. Sebab Engkaulah Allah pengasih dan penyayang yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan
kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.